dapat surat suara aku di luar negeri. Aku udah berapa lama ya guys, dari tahun 2014 sampai 19, 5 tahun di luar negeri guys. Pas dulu pemilihan Pak Jokowi itu aku nggak ikut milih guys, karena dulu aku di Hong Kong, sekarang di Taiwan. Alhamdulillah dikirimi ini guys. Ini ya, aku buka ya. Nah ini dia, ini nomor 1, ini nomor 2. Dalamnya seperti ini, sama kayak yang di luar tadi, from to from gitu. Ini aku buka lagi ya. Nah ini guys, aku kasih tahu ke kalian semua dalamnya seperti apa. Surat pemerintahan pemungutan suara luar negeri kepada pemilih. Ini nama saya Dianita, jenis kelamin, nomor urut, dan lain-lain. Ini ya guys, aku bacakan aja ya. Untuk berita saya pada ke dalam sampul. Jadi ini harus dikirim lagi guys, maksimal tanggal 17 April, paling lambat tanggal 17 April 2019. Ini harus dikirim ke kantor pos. Itu cara ngirimnya nanti aku kasih tahu. Terus ini surat pemberitahuan pemungutan, ini harus diisi ya guys ya. Diisi nama pemilih, jenis kelamin, nomor urut, paspor, dan lain-lain. Ini harus diisi nanti. Habis itu lembar kedua ada tulisan Cina ini guys. Surat pemberitahuan kepada majikan atasan bawah formulir model. Surat ini isinya ada 2, surat suara calon presiden, terus ada lagi surat suara calon anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta 2 guys. Jadi ini aku milihnya bukan presiden aja, tapi juga milih DPR RI juga. Tata cara yang harus dilakukan untuk melakukan pencoblosan adalah sebagai berikut. Jika diperlukan, sampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Mandarin kepada majikan. Buka lipatan surat suara, kemudian coblos. Cara yang kedua, kalian juga bisa mencoblos di 1 kali pada gambar partai politik. Gambarnya ini dicoblos 1 kali, dicoblos jangan sampai ada noda atau ada tintanya ya guys. Coblosnya pakai apa aja, alat paku atau apa yang enggak menimbulkan bekas. Contohnya pakai ini, besi kecil ini juga bisa buat nyoblos. Tapi jangan sampai sobek ya guys ya. Nyoblosnya harus hati-hati, bolong sedikit gitu aja udah.
Terus cara yang ketiga, mencoblos 1 kali pada nama calon presiden dan wakil presiden. Nama di sini juga boleh. Jadi nomor 1 di sini boleh, nomor 2 di sini, nomor 3 di namanya. Di sini atau di sini bisa. Terus yang terakhir, mencoblos 1 kali pada nama calon anggota DPR. Ini yang anggota DPR aku kasih tahu kalian semua ya guys ya. Anggota DPR mencoblos 1 kali pada nama calon anggota DPR. Wah, anggota DPR-nya kok tebel banget. Tebel banget guys. Ini aku udah lama sekali nggak nyoblos, soalnya 5 tahun yang lalu aku kan nggak nyoblos guys. Ini yang berisikan surat suara calon anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta 2 guys. Ini aku kasih tahu kalian semua. Aduh, ini nyoblos salah satu. Satu kali pada nama calon anggota DPR RI. Calon anggota DPR RI. Jadi harus milih salah satu aja calon anggota DPR RI guys. Jadi milih salah satu di antara sebanyak ini. Nyoblos 1. Aduh, nggak jelas ya guys ya. Ini ya, aku kasih tahu kalian semua. Tada. Udah. Terus Anda menggunakan paku atau alat lainnya untuk mencoblos. Tidak boleh ada coretan sedikit pun guys. Jadi kalian kalau nyoblos nggak boleh ada coretan. Jadi diusahakan atau besi-besi atau apa yang nggak menimbulkan coretan sedikit pun. Pastikan coblosan tidak melewati atau keluar dari garis pada kotak nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon pada surat suara. Jadi nyoblosnya itu harus di dalam area kotak itu guys. Nggak boleh keluar dari area ini. Nggak boleh keluar dari sini ya guys, harus di dalamnya ini di sini atau di sini atau di sini. Jadi nggak boleh keluar dari kotaan ini guys. Terus selanjutnya lipat kembali surat suara setelah Anda mencoblos. Kemudian surat suara dimasukkan lagi ke dalam amplop legislatif untuk surat suara DPR dan amplop presiden dan wakil presiden untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Selanjutnya berikan tanda tangan Anda pada tanda terima formulir model C6 ini. Jadi tanda terimanya ini harus diisi, tanda tangannya juga harus ada tanda tangan di sini guys ya. Masukkan amplop legislatif, amplop presiden dan wakil presiden setelah tanda tangan terima ke dalam amplop nomor 2. Buka lem perekat dan pastikan amplop nomor 2 dalam keadaan tertutup. Amplop nomor 2 ini guys. Nanti ini ada nomor 2, ini amplop nomor 2 ya guys ya. Nanti surat suaranya dimasukin ke dalam sini. Terus kalau udah dicoblos dimasukkan ke sini. Habis itu ini ada lemnya. Ini dibuka lemnya dan pastikan amplop kedua dalam keadaan tertutup semua. Harus ditutup gini, di lem gini ya guys ya. Kirimkan amplop nomor 2 tersebut ke kantor pos, atau ini dikirim ke kantor pos saya di daerah sana Zube Sinju. Ini kalau udah dicoblos harus dikirim ke kantor pos terdekat ya guys. Terus dimasukkan ke dalam kotak pos berwarna hijau. Dimasukkan ke dalam kotak pos berwarna hijau. Nanti ada aku kasih tahu ke kalian. Paling lambat tanggal 14 April. Paling lambat hari Minggu guys. Jadi ini harus cepet-cepet dikirim. Paling lambat hari Minggu. Tanggal 17 April itu karena udah dihitung mungkin guys ya. Amplop yang dikirimkan setelah tanggal 17 April tidak akan diikut sertakan dalam perhitungan surat suara. Itu guys, bagi TKW atau TKI yang mendapatkan surat suara, harap segera secepatnya dikirim ya guys, karena maksimal tanggal 14, 15, 16 itu harus nyampe ke Taipei sana. Jadi secepatnya harus dikirim biar cepat diterima sama petugasnya, biar cepat dihitung, cepat dilapor ke Indonesia. Jadi guys, kita nggak boleh golput ya guys ya. Kita harus memilih karena satu surat suara pun sangat berarti banget untuk Indonesia guys. Ya, ini tulisannya Cina. Aku tadi belum kasih tahu kalian ya, ini tulisan Cinanya. Ini pemberitahuan kepada majikan kalau Indonesia sekarang lagi ada pemilu
tapi sayangnya saya nggak bisa libur, nggak bisa lihat pemilu di Taipei. Jadi yaudah, saya nanti minta tolong sama majikan aja biar bantu kirim ke kantor pos terdekat rumah saya. Ya guys, kalian semua harus ikut nyoblos ya guys ya, jangan sampai golput. Kita harus ikut serta dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019. Siapa saja yang jadi presiden, tolong kalian pikirkan lagi siapa, apa tujuannya jadi presiden, apa visi misinya apa, biar kalian nanti nggak menyesal di kemudian hari ya guys. Harus dipikirkan matang-matang sebelum mencoblos. Siapapun presidennya, kita semua tetap Indonesia. Udah, terima kasih, cukup sekian ya guys ya review surat suara pemilu di Taiwan. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Ya udah gitu aja ya guys ya. Bye bye.